mau berterima kasih, kita mengucapkan syukur kita untuk Tuhan kita karena Ia begitu sangat baik terhadap kita. Amin. Masih sebelum masuk ibadah, kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Pada hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau bakar roh kami Tuhan. Yes. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita karena Ialah pencipta alam semesta ini dan pemilik kehidupan atas kita semua. Amin. Datanglah dan bertata. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. sama-sama kita katakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Kita katakan great is our God. Great is our God. Kita akan pujian ini lagi dari awal karena Ialah pelukis cakrawala yang menjangkau raya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kami merindukan ada kuasa-Mu di tempat ini ya Bapa. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, haleluya. Great is our God. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berfokus pada Tuhan kita. Mari kita mau masuk lagi lebih untuk Tuhan kita. Karena Ialah Tuhan yang mengenal kita lebih dari siapapun. Mari kita angkat satu pujian, mintakan sampai akhir hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa
dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu Tuhan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Engkau yang mengubah kami Tuhan Kan ku menjadi lebih sempurna Tuhan, gunakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
ingatkan kami Tuhan akan Engkau, agar kami selalu setia dan selalu merindukan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan, Yesus segalanya, Yesuslah segala di hidup kami. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Kita panggil nama Dia Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti hari, tahun lepas tahun. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kita lebih lagi, kita panggil nama Dia Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwa kami. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan semua yang telah Kau berikan pada kami di hidup ini ya Bapa. Sebentar kami mau duduk diam, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada awal bulan tahun 2022 kita berjumpa lagi di ladang Tuhan, di rumah Tuhan ya. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa, Allah agung dan mulia, selalu terbaik, memberikan setiap umat-Mu hari lepas hari bahagia, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu berbicara pada kami, supaya awal tahun ini kami bisa masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bisa intim bersama Tuhan, ketika kita bisa melekat pada Tuhan, ketika kita bisa selalu menuruti kehendak Tuhan
dia melakukan dengan setia sesuai ketetapan Tuhan, maka kita diibaratkan seperti di Mazmur pasal 1 ayat 3. Kita ya diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja dibuatnya akan berhasil. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, ketika kita selalu setia taat pada Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai Tuhan mau, saya percaya doa-doa kita pasti punya kuasa besar. Dan doa-doa kita pasti Tuhan Yesus mendengar. Nah, seperti kita lihat dari Yakobus pasal 5 ayat 16-17. Nah, karena itu, inginlah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan agar kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa agar hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh akan besar kuasanya. Secara pertama, kita harus mengaku dosa-dosa kita lebih dahulu di hadapan Tuhan. Dan juga kita saling berdoa. Saya berdoa untuk kalian, kalian berdoa buat saya. Nah, ini adalah perintah dari Tuhan. Nah, supaya doa kita bisa Tuhan dengar, ya, kita harus benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Harus bersih, harus hidup kudus di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ada satu kisah dalam peristiwa perang di Korea. Ada kisah yang tersebar di luar antara para tentara tentang seorang tentara muda berani menolong rekan yang terluka parah. Diceritakan bahwa ada seorang tentara Amerika tertembak dan kemudian jatuh di tengah-tengah medan pertempuran. Tentara yang luka ini mengerang-ngerang, berteriak minta pertolongan. Tetapi tidak ada tentara lain berani menolongnya karena situasi yang sangat berbahaya. Peluru, granat, berbagai benda tajam bertebaran di sekitar medan tempur itu. Jika tentara Amerika ini tidak segera ditolong, maka hidupnya bisa-bisa tidak akan lama lagi. Situasi sungguh terlalu bahaya untuk mendekati, upaya melukai itu tidak pada tempatnya. Namun ada seorang tentara muda, suatu saat sebentar melihat pada jam tangannya. Ketika jam sudah menunjukkan angka 9, artinya pukul 9 tepat, maka tentara muda ini keluar dari persembunyiannya. Lalu dia berlari dengan gagah berani menuju ke luka parah tersebut. Ia kemudian berhasil menyelamatkannya tanpa perlu waktu yang terlalu lama. Komandan pasukan terheran-heran. Mengapa tidak segera menolong? Mengapa harus terlihat ragu-ragu? Terus melihat ke jam tangan dan menunggu tepat pukul 9 baru bergerak. Lalu tentara muda ini menjawab komandannya dengan sangat polos. Sebelum saya berangkat dari rumah untuk menuju medan tempur ini, ibu saya telah berjanji bahwa ia akan berdoa untuk keselamatan saya setiap hari pada pukul 9 pagi. Maka saya pribadi juga berdoa sebentar pada jam 9 pagi. Nah, tentara muda ini sangat percaya
bahwa doa akan memberikan pengaruh nyata bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, Tuhan dapat membuat perbedaan. Yang perbedaan antara anak-anak Tuhan dengan orang-orang lainnya. Maka 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 itu ayat yang paling singkat. Ditulis tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Percaya akan kuasa doa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Jika doa ada sesuatu, maka doa ada segalanya bagi kita. Doa memberikan pendengaran bagi orang tuli. Doa memberikan penglihatan bagi orang buta. Doa memberikan kehidupan bagi orang mati. Doa memberikan keselamatan bagi orang berdosa. Tetapi seperti apakah doa yang berkuasa itu? Doa yang berkuasa itu seperti doa Nabi Elia dapat mempengaruhi cuaca. Doa Elia sehingga juga janda Safat punya tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan. Contoh kedua, doa yang berkuasa. Seperti doa Esther. Dia berpuasa 3 hari 3 malam. Kita baca Esther pasal 4 ayat 16 sampai 17. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau pribadi mau menghadap raja tanpa panggilan, itu sangat bahaya akan terjadi dirinya sendiri. Jika raja tidak berkenan, pasti kita binasa. Karena Esther kumpulkan semua orang Yahudi yang berada di Susan, berpuasa dan berdoa untuk Esther menghadapi raja. Jadi doa yang berkuasa adalah doa Esther berpuasa selama 3 hari untuk menyelamatkan bangsanya. Doa yang berkuasa membutuhkan ketekunan, terus bertahan hingga sesuatu terjadi. Salah satu kelemahan generasi zaman ini adalah tidak memiliki komitmen untuk bertahan dalam jangka panjang. Ada satu jenis binatang larinya tercepat di bumi ini menurut para ilmuwan adalah macan tutul Afrika. Kecepatannya berlari mencapai 70 mil per jam. 1 mil adalah 1,609 kilometer. Jadi 70 mil itu dikali 1,609 kilometer itu sama dengan 112,63 kilometer. Namun ada satu kelemahan pada binatang ini. Dia memiliki jantung yang kecil sehingga ia cepat lelah. Jadi jika ia tidak cepat menangkap masangnya, ia tidak dapat bertahan. Ada banyak orang Kristen memiliki hati seperti macam tutul Afrika ini dalam berdoa. Mereka tidak memiliki ketekunan untuk terus berdoa dalam waktu yang panjang. Mereka memang meledak-ledak dalam doa, namun tidak memiliki kesabaran untuk menantikan jawaban Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan umatnya memiliki hati macam tutul, namun Tuhan mengharapkan kita memiliki hati burung raja wali.
Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa baca Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang menanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam sejarah yang dicatat di Alkitab, kita dapat temukan bahwa banyak karya ajaib Tuhan merupakan hasil dari rasa lapar yang tidak pernah putus, yang besar dan tidak terpuaskan akan perubahan. Tuhan tidak terguncang karena Dia berkuman dan singkat. Tidak juga oleh usuran yang tambah semangat oleh orang pasif. Tuhan digerakkan oleh sebuah keinginan yang kuat, sama seperti wanita mandul yang memohon diberikan anak. Kita bisa tahu kisah Hana yang mandul di Samuel pasal 1. Kita bisa baca. Alkitab menyingkapkan dua masalah besar dalam kehidupan Hana. Masalah pertama sangat sulit diatasi. Masalah kedua tidak bisa diatasin sama sekali. Pertama, ia berada dalam pernikahan poligami. Istri satunya membenci dia. Kedua, ia mandul. Keadaan itu menyusahkan bagi istri manapun yang sangat menginginkan anak. Tetapi dalam kebudayaan dan zaman Hana, itu merupakan kepedihan yang luar biasa. Setiap keluarga mengandalkan keturunan untuk menuluskan nama keluarga. Kemandulan dipandang sebagai sesuatu membawa celah dan aib. Hana mungkin bisa menanggung bebannya jika masalahnya bukan karena penina. Memang, poligami tidak pernah membawa manfaat. Persaingan, percecokan, sakit hati sering terjadi. Kita bisa baca 1 Samuel pasal 2 ayat 1 dan 2. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggalkan oleh Tuhan. Mulutku mencomokkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Hana kemudian memanjatkan doa yang Allah dianggap layak, dicatat dalam firman-Nya yang terilham. Ketika membaca kata-katanya dicatat di 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10, saudara akan melihat betapa dalam iman Hana di tiap-tiap kalimatnya. Dia memuji Allah karena menggunakan kuasanya dengan menakjubkan. Kemampuannya tiada tanding untuk meledakkan yang angkuh, memberkati yang tertindas, untuk mengakhiri kehidupan, bahkan menyelamatkan nyawa dari kematian. Hana memuji bapaknya karena kekudusan, keadilan, keloyalan yang unik. Dengan demikian, Hana bisa berkata, tiada gunung batu seperti Allah kamu. Allah benar-benar dapat diandalkan dan tidak berubah. Ia adalah tempat pelindungan bagi semua yang tertekan dan tertindas, yang berpaling kepadanya untuk mencari bantuan. Jadi, bagaimanakah kita melahirkan kehendak Allah di bumi ini? Dengan bertekun dalam doa, tidak akan pernah menyerah hingga kita menerima jawaban dari doa kita. Dengan kerja keras dan kesakitan, sama seperti seorang ibu melahirkan bayinya. Yesus memberikan peumpama tentang ketekunan ini dalam Lukas pasal 18. Menceritakan tentang seseorang janda meminta keadilan pada seorang hakim yang lalim. Namun karena ia bertekun, tidak pernah menyerah, mengusir hakim tersebut,
Jadi hakim lalim saja keputusannya dapat dipengaruhi oleh ketekunan janda tersebut. Bukankah Tuhan memiliki belas kasihan yang lebih besar kepada umatnya? Apapun kita pengumuman hari ini, bawalah perkara itu kepada Tuhan. Jangan berhenti berseru kepadanya hingga kita mendapatkan pertolongan yang kita harapkan. Kegigihan merupakan sebuah faktor yang sangat menentukan keberhasilan kita dalam menjalani sesuatu. Ini sudah sering terbukti merupakan penentuan kesuksesan yang bahkan lebih dari ilmu atau modal yang kita miliki. Saya selalu kagum melihat kegigihan anak kecil meminta sesuatu kepada orang tuanya. Mereka bisa begitu bersemangat tanpa kenal lelah, terus berusaha agar permintaan mereka dikabulkan oleh ayah dan ibunya. Benar, belum tentu apa yang mereka minta, tetapi setidaknya kita bisa belajar dari kegigihan mereka. Karena seiring pertumbuhan orang menjadi semakin dewasa, seringkali kegigihan menjadi menurun secara signifikan. Dalam menghadapi masalah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, seberapa besar kesabaran kita untuk berharap pada Tuhan. Terkadang ketidaksabaran ini menjadi penghalang terbesar bagi kita untuk menikmati janji-janji Tuhan. Betapa seringnya kita hanya mencoba sejenak, hanya berdoa selama berapa waktu, tetapi kemudian kita pun merasa kecewa dan berhenti berdoa. Kita mau Tuhan menjawab dengan instan sesuai waktu kita inginkan. Jika tidak, maka secepatnya itu pula kita meninggalkan Tuhan. Sebagian orang lalu akan segera mencari alternatif lain akibat merasa kecewa kepada Tuhan. Atau tidak jarang pula orang terlebih dahulu mencoba segala sesuatu, baru mencari Tuhan sebagai palang pintu terakhir. Atau ada pula yang menganggap doa sebagai sesuatu sekedar nothing to lose, tidak rugi, ya dicoba saja, tidak ada salahnya. Seperti itu pikiran mereka, tapi tidak ada keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan bisa menjawab doa mereka. Sering menjadi akar permasalahan. Selain tidak yakin, mereka pun sulit menerima kenyataan bahwa waktunya Tuhan yang terbaik untuk menyediakan segala terbaik bagi kita. Waktu yang terbaik yang kita anggap benar-benar berpusat pada pandangan kita pribadi, bukan lagi waktunya Tuhan. Tidak jarang pula orang hanya menganggap doa seperti mengirim paket berdasarkan permintaan semata. Ada perlu baru berdoa. Jika semua berjalan sesuai dengan keinginan atau lancar, maka doa pun tidak dibutuhkan lagi. Padahal doa merupakan sarana bagi kita untuk berhubung dengan Tuhan. Semakin rajin berdoa, hubungan kita semakin dekat. Kita pun akan semakin peka terhadap suara Tuhan. Kita lihat, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mengenal pentingnya sebuah ketekunan dalam berdoa. Seperti bisa kita baca dalam Lukas pasal 18, 1-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang
dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segala membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Peumpama tentang seorang janda, sosok yang lemah, selain digambarkan sebagai figur yang tertindas, hakim yang tidak adil, seorang hakim yang lalim. Yesus mengatakan suatu peumpama kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam kisah ini, si janda diberitahu memohon kepada hakim lalim agar haknya dibela. Sebenarnya hanya hakim yang tidak takut akan Tuhan. Sikapnya arogan, sombong, lalim. Lalim itu artinya curang atau tidak adil. Tidak menghormati siapapun. Sesuai dengan gambaran pribadi si hakim, sudah tentu ia menolak permintaan janda itu. Tetapi lihatlah janda itu tidak jemu-jemu mendatanginya dan memohon. Dengan gigi janda itu berjuang. Kegigihan menunjukkan bahwa jika masih berharap harapan akan permintaan dikabulkan. Karena tidak ada orang yang akan gigih harapan mereka. Lalu apa akhirnya sang hakim lalim pun luluh dan membenarkan si janda. Yesus pun berkata, camkanlah apa dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi hakim lalim saja bisa luluh terhadap permintaan tidak jemu-jemu. Dan pada akhirnya mau mengabulkan permintaan si janda. Bagaimana mungkin Tuhan begitu penuh kasih setia tidak mendengarkan seruan kita? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang malam kepadanya? Adakah ia mengulurkan waktu sebelum menolong mereka? Tuhan penuh kasih, adil, akan selalu membenarkan anak-anaknya yang siang dan malam kepadanya dengan tidak jemu-jemu. Tuhan akan selalu memperhatikan setiap anaknya terus datang dengan kerinduan, kasih untuk berbicara dan mendengar suaranya tanpa henti, tanpa terpengaruh hal apapun. Tuhan tidak akan pernah mencoba mengulur-ulurkan waktu untuk membantu kita. Tuhan tidak akan pernah mencoba melihat kita menderita. Janji Tuhan akan selalu ditepati, itu pasti. Yang jadi masalah sering kita memandang hanya berdasarkan apa yang terbaik menurut diri kita. Bukan apa yang terbaik menurut Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca lagi Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa yang Tuhan Yesus kasih lewat peumpama tadi begitu jelas. Memberi sebuah peumpama untuk menegaskan kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengajarkan bagaimana besarnya kuasa doa. Bagaimana kita sebagai anak Allah sebanyak terus berdoa siang dan malam tanpa jemu-jemu. Bagaimana kita bertahan dalam hidup dan tidak putus asa. Paulus dalam beberapa kali kesempatan menuju pada doa yang terus dilakukan siang dan malam dengan sungguh-sungguh. Salah satu contoh ada ketika Paulus menyatakan ia terus berdoa dan malam dalam kerinduan untuk bertemu dengan para jemaat di Tesalonika, melayani mereka. Kita bisa baca 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka, menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Rencana bagaimana
semangat untuk sungguh-sungguh Paulus dalam berdoa di sana. Ia menjadi sebuah gambaran, sebuah kegigihan dan ketekunan dalam doa, mendalami dari iman sepenuhnya pada Tuhan. Tetapi ingatlah, apa dimaksud dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu, atau doa dipanjatkan terus menerus panjang hari dan malam, mungkin berarti doa harus terus kita ulang-ulang. Hal berdoa juga diajarkan dengan jelas oleh Yesus sendiri dalam Matius pasal 6, 5 dan 8. Apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan karena banyaknya kata-kata, keindahan rangkaian kata-kata dalam doa, tapi doa disertai imanlah yang penting. Bukan pula doa hanya dilakukan karena ada permintaan dan kebutuhan, menjadikan doa sebagai paket permintaan, tapi dasarkan doa sebagai sarana bagi kita untuk membina hubungan keintiman dengan Tuhan. Sejauh mana kita mampu mau mengandalkan Tuhan akan terlihat dari kesetiaan kita dalam berdoa. Nah, kita baca lagi Roma 12 ayat 12. Dalam Roma kita diingatkan agar selalu bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ada kalanya jawaban Tuhan tidak akan segera datang. Mungkin belum tepat, mungkin Tuhan ingin menguji ketekunan kita. Tapi pada saatnya Tuhan akan menolong, menjanjikan kita sesuai dengan janji-janjinya. Itu ada kebenaran yang sifatnya pasti. Karena itu hindarilah ketidaksabaran yang bisa mengarahkan kita ke kesesatan ketika kita memilih untuk mencari alternatif atau jalan pintas yang bisa membinasakan. Jauh lebih penting untuk membina hubungan karib dengan Tuhan. Sarana untuk itu ada melalui doa. Oleh karena itu tetaplah berdoa tanpa jemu-jemu. Seperti dikatakan di Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang dijanjikannya setia. Bagi orang beriman, doa ada sarana untuk membangun serta memperkuat relasi dengan Allah. Hal itu diwujudkan, nyatakan lewat sikap dan perbuatan. Doa merupakan karya dari hati, bukan ungkapan bibir saja. Karena Tuhan tidak memandang kata-kata, tetapi hati seseorang yang sedang berdoa. Berdoa berarti bukan sekedar berkata-kata, tetapi mampu menghidupinya. Allah memberikan, manusia berusaha mendapatkannya, mengejarkan apa yang didoakan, mendoakan apa yang dikerjakan. Artinya mereka tidak hanya berdoa saja, tapi menerapkannya dalam tugas perwataan. Berdoa dan bekerja merupakan dua hal yang sangat berhubungan. Jika kita berdoa, kita dimampukan untuk bekerja. Pada akhirnya, kita akan menemukan, kita akan diberikan, kita akan dibukakan pintu keselamatan. Berdoa dan bekerja. Dari kesaksian hidup Paulus,
Kalau berdoa, bekerja akan lebih bermakna jika kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti melakukan apa yang wajib dilakukan, baik bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Kebenaran hidup itulah menjadi kesaksian kita bagi orang lain. Yesus pun menghendaki hal itu. Paulus sudah menjalankan tugas sebagai pewarta kepada mereka yang bukan Yahudi. Dalam tugasnya itu, ia senantiasa bekerja keras. Hidup sebagai orang benar berarti bekerja sesuai tugas, tanggung jawab diberikan, serta menghayatinya di dalam doa. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Bapa yang bertata di dalam surga, pada pagi ini kami sadar doa punya kuasa. Orang-orang selalu intim bersamamu, melekat kepadamu, selalu menuruti segala perintahmu, selalu juga setia segala ketetapan. Maka doa pasti engkau dengar. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu pada hari ini, kami sadar, kami mengerti, kuasa doa sangat besar terjadi jika orang bisa mengaku dosa-dosa di hadapan. Orang bisa bertobat sungguh-sungguh di hadapan. Orang yang melalui doa dengan hati yang sungguh-sungguh berharap kepadamu, mengandalkan kepadamu, itu pasti terjadi mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi ini kami belajar lebih ketekunan. Kami berdoa. Kami tidak mau menyerah, tidak mau cepat putus asa. Kami harus menunggu kesabaran tentang waktu-Mu terindah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, pada saat ini hamba tetap berdoa. Khusus hari ini Tuhan tahu pasti banyak orang berharap, berseru dengan nama-Mu. Mereka mungkin banyak menghadapi tantangan hidup, pergumulan panjang, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah bisnis, usaha pekerjaan, dan masalah keluarga. Hamba berdoa, dan kami percaya Yesus sanggup melakukan segala-galanya. Yesus bisa menolong setiap orang berseru siang malam di hadapan-Mu. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami seorang diri. Engkau pasti memberkati kami, usaha kami, pekerjaan kami, masa depan kami penuh cemerlang. Dan apapun kami rindukan, kami rencanakan pasti tercapai ketika kami benar-benar mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.